Kisah mengerikan penjaga kamar mayat. Randi adalah pemuda ganteng berumur 19 tahun. Randi baru dipecat dari pekerjaannya sebagai karyawan pabrik coklat. Dan Randi pun langsung menemui kakak sepupunya untuk menanyakan lowongan pekerjaan. Kakak sepupu Randi bernama Darel yang bekerja sebagai security di sebuah rumah sakit. Darel, aku butuh kerjaan. Kamu punya info loker enggak? Tanya Randi kepada Darel. Ada sih, tapi ekstrim pekerjaannya. Harus orang bernyali besar yang sanggup menerima pekerjaan ini. Kerjaannya memang apa? Penjaga kamar mayat di rumah sakit tempat aku bekerja. Ada loker menjaga kamar mayat, dan penjaga kamar mayatnya gak ada yang awet, baru beberapa minggu udah keluar, gak ada yang kuat lama lah kerja di situ. Aduh, gimana ya, biarin deh, soalnya aku butuh pekerjaan, aku butuh uang. Ya udah, kalau mau besok kita berangkat bareng ya ke rumah sakitnya. Keesokan harinya Randi sudah mandi, sudah rapi, dan ibunya pun bertanya pada Randi, Randi, mau kemana? Mau kerja di RS jadi penjaga kamar mayat? Beneran, kamu sanggup jadi penjaga kamar mayat? Gak tahu sih, Randi ragu. Ya udah, kamu berani kok. Randi pun berangkat menuju ke rumah Darel. Lalu Randi pun dengan Darel sudah sampai di rumah sakit sekitar pukul 19 WIB. Lalu Randi pun diantar Darel sampai ke depan pintu kamar mayat. Nah Randi, itu kamar mayatnya. Kamu nunggunya di sini ya, duduk di bangku. Terus sekali-kali kamu masuk ke dalam kamar mayat dan cek ya keadaan mayat di dalam. Yang benar aja masuk ke dalam kamar mayat. Ih, kan namanya juga penjaga kamar mayat. Sekarang aku ke depan dulu ya. Loh, Kak Darel mau ke depan dulu? Temenin dong, temenin Randy di sini. Ya ampun, temenin gimana? Aku kan security, ya tugasnya di depan lah. Lalu Darel pun pergi meninggalkan Randi. Dan Randi pun resah, jantungnya berdebar kencang. Randi pun duduk di bangku kayu panjang di dekat pintu kamar mayat. Randi pun menutup matanya dengan tangannya. Namun tiba-tiba ada yang ngelus pundak Randi dari belakangnya. Tentu Randi kaget, dan dengan takut perlahan Randi menyingkirkan tangannya dari matanya. Randi pun menoleh ke arah yang nepuk pundaknya, dan tampak lelaki yang berumur 35 tahun sedang berdiri sambil pegang sapu. Aduh, kaget, ucap Randi. Penjaga kamar mayat yang baru ya? Tanya lelaki itu pada Randi. Oh iya, abang siapa? Tukang nyapu. Sudah puluhan kali penjaga kamar mayat gonta-ganti mulu. Oh, dari abang pertama kerja di sini sudah puluhan kali gitu. Abang kerja di rumah sakit kan udah setahun jadi tukang nyapu ya. Terus memperhatikan penjaga kamar mayat udah ada 50 kalian diganti. Sehari 2 hari nggak betah gitu. Oh, ya udah atuh abang temenin Randi di sini ya. Oh, abang mau nyapu di lorong lain, tapi nanti kalau abang udah beres nyapu di lorong lain, abang kesini ya nemenin kamu. Oh, beneran ya bang? Iya bener, ya udah abang nyapu dulu di sana. Tukang nyapu itu pun pergi meninggalkan Randi. Aduh, gimana ya? Kok Randi merinding gini? Randi nonton YouTube deh, nonton video favorit Randi. Lalu Randi pun mengeluarkan HP-nya dari pesak celananya dan Randi pun mulai menonton YouTube.
Dan beberapa saat kemudian ada yang menepuk punggung Randi lagi. Si abang udah kesini lagi bang, tapi tak dulu aku sedang fokus ini nih nonton video rame loh bang, mau ikut nonton. Lalu terdengar suara yang berkata pada Randi, minta kopi cup dong. Randi kaget walau tetap matanya melihat HP. Itu di bangku yang ada di sebelah kamu kan ada dus kopi cup tuh, ambilin satu dong. Randi pun menoleh ke sebelahnya dan benar ada dus kopi cup. Tanpa babi bu lagi, Randi pun menjodorkan kopi cup itu. Terima kasih ya. Iya bang, ini lihat teh video yang aku tonton rame. Randy kembali fokus nonton YouTube. Beberapa saat kemudian terdengar suara lagi. Tambah lagi dong kopi cupnya. Belum kenyang ini. Maksudnya masih aus. Lalu Randy pun kembali menyodorkan lagi kopi cup. Beberapa saat kemudian terdengar suara lagi. Lagi kopi cupnya. Abang nyuruh aja padahal ambil sendiri napa? Lalu Randy pun kembali menyodorkan kopi cup. Beberapa saat kemudian ada yang memegang lengan kanan Randi. Lalu Randi pun segera mengangkat kepalanya dan tampak tukang sapu tadi tersenyum sambil bawa sapu. Randi pun kesal. Abang dari tadi nyuruh-nyuruh ngambilin kopi cup mulu ya, sekarang juga minta diambilin kopi cup lagi. Namun tukang sapu itu malah kaget. Lah, maksud kamu apa? Abang baru datang ke sini main nuduh-nuduh aja. Katanya tadi minta ditemenin. Abang kan udah beres kerja bela-belain kesini lagi. Padahal kan abang harusnya pulang. Randi pun kaget juga. Wah, yang bener. Tapi tadi abang udah 3 kali minta diambilin kopi cup. Idih, nggak tahu. Jangan-jangan yang ada di dalam situ tuh. Randi pun merasa ngeri. Ya udah, untuk membuktikan kalau yang tadi minta kopi cup ke kamu, kata kamu udah 3 kali itu bukan abang, ayo kita masuk ke dalam, kita cek. Enggak takut. Ayo diantar sama abang. Lalu dengan ragu Randi pun mengikuti tukang sapu itu masuk ke dalam kamar mayat. Dan di sana tampak 3 jenazah di atas 3 ranjang. Jenazah itu pernah dibungkus dengan kantung jenazah warna kuning, ada bercak-bercak darahnya. Dan yang membuat Randi begitu kaget, di bawah salah satu ranjang tampak ada 3 gelas kopi cup yang masih utuh. Tuh kan apa abang bilang. Randi pun histeris lalu berlari keluar dari ruangan itu. Tolong! Tukang sapu itu pun lari juga mengikuti Randi. Randi pun berlari sampai ke halaman parkir. Darel pun menghampiri Randi. Ada apa Randi? Ada hal yang mengerikan deh pokoknya. Lalu Randi pun menceritakan pengalaman mengerikannya itu. Darel pun berkata, ya gak heran, soalnya hari ini kan ada 3 jenazah yang datang. Ketiga jenazah itu meninggal dunia dengan cara tidak wajar. Jenazah yang pertama datang meninggal dunia karena terlindas bus hingga perutnya hancur. Sedangkan jenazah yang datang kedua adalah orang yang mati bundir lompat dari apartemen lantai 25 sampai kedua tangannya copot, matanya juga copot. Serem deh. Sedangkan yang ketiga ada korban mutilasi 13 bagian. Itulah. Kedua jenazahnya adalah lelaki dan salah satunya adalah wanita, ucap Darel panjang lebar. Randi pun langsung mengundurkan diri dari pekerjaan itu malam itu juga. Sehingga Randi pun hanya dapat bayaran Rp30.000. Namun Randi tetap bersyukur karena bisa keluar dari tempat kerja itu. Randi pun
memilih bekerja sebagai kurir di salah satu online shop. Sedangkan kamar mayat itu pun dijaga oleh orang yang berani. Dimanapun kita berada, sudah seharusnya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin berzikir, istighfar, rajin membaca surat Al-Fatihah, dan insya Allah kita selalu dilindungi oleh Allah dari bahaya. Subhanallah. Guys, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke sosial media kalian.